気配がなかった。退路を読んだんだ。早い。いや。Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Sotoni-chan. Jadi di video kali ini kita bakal melanjutkan part terakhir dari anime Made in Abyss. Namun sebelum itu pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoni-chan. Perjalanannya lagi, dimana di depan mereka sudah terdapat lapisan ketiga, yaitu tebing besar. Kemudian mereka turun di sebuah lubang yang mana mereka mengetahui lubang itu dari Ozen. Terlihat di sana hewan-hewan yang ada di tebing besar. Lalu sampailah mereka di sarang sebuah kelinci, di mana kelinci itu menjadi makanan bagi pari terbang atau madokajak. Lalu mereka mencoba pergi ke sarang lain yang berada di seberang, di mana mereka ke sana dengan memancing madokajak menggunakan kelinci itu. Sesampainya di sana, mereka terus berjalan dengan mengikuti kemana para kelinci itu pergi, di mana mereka dibawa ke dalam sebuah bangkai kapal, yang mana hal itu membuat Rek kebingungan kenapa ada bangkai kapal di sana. Saat di sana, Riko masuk lebih dalam untuk mencari artefak. Namun Riko malah menemukan madokajak yang sedang bertelur, yang tentu saja hal itu membuat madokajak marah. Lalu saat Riko diserang, lagi-lagi Rek melindunginya tepat waktu. Di sana Rek ingin meluncurkan tinjunya, namun dia pasti akan melahapnya. Rek ingin menembakkan lasernya, namun dia keinget perkataan Ozen tentang dirinya setelah menembakkan lasernya itu. Namun karena tidak ada pilihan lain, Rek pun terpaksa melakukannya. Setelah menembakkan lasernya itu, Rek langsung memberitahu Riko kalau dirinya akan tertidur 2 jam. Lalu saat ingin mengatakan sesuatu, mereka kedatangan tamu, yaitu Perut Merah, di mana Perut Merah datang setelah melihat laser Rek tadi, yang kemudian mereka berlari untuk menghindari Perut Merah. Namun Perut Merah terus mengejar mereka hingga mereka terpojok oleh para kelinci yang bersembunyi. Karena Perut Merah semakin dekat, para kelinci itu juga ketakutan hingga mereka berhasil lolos dari kejaran Perut Merah. Lalu Rek menyuruh Riko untuk tetap di sana sampai dirinya terbangun dari tidurnya. Walaupun sudah disuruh begitu, Rek ini malah bandel, di mana dirinya menyeret Rek untuk masuk lebih dalam. Hingga Riko mencium aroma barakoka atau aroma makanan. Saat dirinya mendekat ke aroma tersebut, ternyata itu adalah jebakan yang dibuat oleh hewan lain, di mana Riko dan Rek sekarang berada di perut hewan yang bernama Amakagame, yang mana aroma itu sebagai perangkap untuk kelinci. Kemudian Riko mengoyak perut hewan itu dan keluar dari sana. Namun dari sanalah mereka dikeroyok oleh para kelinci karena mereka mengira Riko adalah makanannya. Lalu Riko kabur dari sana yang terus dikejar hingga Riko terjatuh ke sebuah lubang yang menghantarkan Riko ke sebuah pintu keluar. Namun Riko terkejut karena pintu keluar itu sebuah landian, di mana kutukan Abyssnya sangatlah berat. Karena sudah tidak bisa kembali, Riko tetap naik ke atas yang membuatnya langsung pusing, mual-mual, dan berhalusinasi. Di mana di sana Riko melihat teman-temannya dan ibunya yang mengajak Riko kembali ke kota Ord. Karena melihat ibunya itu, Riko pun ikut bersama ibunya naik ke permukaan, yang mana saat di permukaan mereka disambut oleh para warga Ord. Jelas Riko sangat senang di sana. Namun kesenangannya terhenti ketika melihat Rek tidak bersamanya, yang mana Liza berkata kalau Rek ditinggal di bawah Abyss, di mana Riko tidak mau ke atas lagi kalau tidak bersama Rek, karena Rek dirinya bisa sampai sekarang. Lalu karena hal itu, Riko pun dapat terlepas dari halusinasinya. Namun tak berselang lama, Perut Merah menghampiri mereka lagi. Di saat itu juga Riko mengingat senjata ibunya dan Rek juga telah terbangun dari pingsannya. Saat Rek melihat Perut Merah, Rek langsung menyundulnya, yang kemudian Riko memberi Rek senjata itu. Lalu Rek menggunakannya pada Perut Merah. Karena hal itu, Perut Merah pun kabur dari sana. Lalu saat melihat halusinasi tadi, Riko berterima kasih pada Rek karena telah menemaninya. Yang kemudian di sana mereka telah di kedalaman 6.750 meter, di mana mereka melihat cawan raksasa yang menandakan mereka telah berada di lapisan keempat. Tanpa lama-lama mereka langsung turun ke sana. Yang saat terus berjalan mereka melihat sesuatu, yang mana itu makhluk penghuni cawan raksasa, di mana Riko dan Rek dibuat terkejut setelah melihat penampilan dari makhluk tersebut. Di sana Riko mengetahui makhluk itu, yang mana dia bernama bola penusuk, di mana duri bola penusuk bisa menembus baja. Selain itu juga dia berlumur racun. Kemudian Rek membawa Riko kabur dari sana. Namun siapa sangka makhluk itu sangatlah cepat hingga dapat menyerang Rek, di mana tas Rek terkoyak yang menjatuhkan barang-barang mereka beserta senjata Liza.
yang mana senjata itu terjatuh tepat di samping kaki bola penusuk. Di sana bola penusuk juga menendang senjata Liza agar menjauh, yang mana sepertinya bola penusuk tahu benda apa itu. Seperti kata Ozen, para makhluk purba di kedalaman memiliki insting yang kuat. Lalu bola penusuk pun menyerang. Walaupun Rex telah memakai payung baja, namun payung itu dapat ditembus oleh duri bola penusuk. Lalu siapa sangka ternyata Rico tertusuk oleh duri bola penusuk, yang tentu saja racun dari bola penusuk telah masuk ke dalam tangan Rico. Di sana Rex sudah mulai kebingungan dan mengikat tangan Rex agar racunnya tidak menyebar. Di sana Rico sudah sangat kesakitan, ditambah Rex juga kebingungan, yang mana Rex naik ke atas yang membuat mereka dapat kabur dari bola penusuk. Namun di atas Rico terkena kutukan Abyss, di mana kutukan Abyss di lapisan keempat yaitu rasa sakit di sekujur tubuh dan pendarahan, yang mana Rico terus mengeluarkan darah dari mata, mulut, hidung, dan telinga. Walaupun telah mengelap darah itu, namun darah itu terus keluar. Di sana juga tangan Rico sudah mulai membengkak. Saat sarung tangan Rico ingin dilepas oleh Rex, Rico kesakitan luar biasa, di mana Rico menyuruh Rex untuk memotong tangannya. Awalnya Rex menolak, namun karena melihat Rico yang sekarat, Rex pun melakukannya. Namun bukannya dipotong, Rex malah mematahkannya, yang kemudian Rex mulai mengotak-atik tangan Rico, di mana saat Rex mematahkan tangan Rico tadi, Rico sudah tidak bernapas lagi di sana, yang tentu saja Rex pun panik di sana, dan juga Rex menangis di sana. Yang kemudian datang seorang manusia kelinci, di mana dia berkata kalau jantung Rico masih berdetak, di mana kelinci itu datang untuk menolong Rico, yang mana si kelinci menyuruh Rex untuk memberinya napas buatan. Karena hal itu Rico pun dapat bernapas lagi. Lalu Rex disuruh membawa Rico ke tempat tinggal si kelinci. Singkatnya sampailah Rex ke tempat tinggal si kelinci, di mana di dalam rumah kelinci terdapat peralatan para penjelajah, peluit hitam dan peluit ungu. Rex pun bertanya siapa dia sebenarnya. Lalu si kelinci memberitahu namanya yaitu Nanachi, di mana para penjelajah menyebut dirinya sebagai si roh terkutuk. Kemudian Nanachi mulai melakukan operasi pada Rico, di mana terlihat Nanachi ini sangat ahli dalam bidang mengobati layaknya dokter. Tak lama Nanachi berhasil melakukan pertolongan pertama. Kemudian Rex disuruh mencari bahan-bahan di luar. Sebelum pergi, Nanachi bercerita di mana ternyata semenjak mereka datang ke sana, Nanachi telah mengetahui mereka dan mengikuti mereka. Namun dia sengaja tidak muncul di awal karena dirinya tertarik tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Di sana, Nanachi tidak sendirian. Dia memiliki seorang teman bernama Mitty. Namun tubuh Mitty sangat memprihatinkan. Di mana Mitty begitu karena dirinya terkena kutukan Abyss di lapisan ke-6, yaitu kehilangan sifat manusia atau mati. Setelah menulis bahan-bahan yang harus Rex cari, Rex pun pergi untuk mencari bahan-bahan tersebut. Singkat cerita, Rex telah berhasil mengumpulkan semua bahan-bahannya, yang kemudian Nanachi menempelkan sebuah jamur di tangan Rico, yang mana berfungsi untuk mencegah pembusukan daging, dan bahan lainnya ternyata hanya untuk makan malam bagi Nanachi. Kemudian Rex pergi dari sana untuk mencuci pakaian Rico, dan di sana Rex melihat bunga keberuntungan abadi, di mana dia juga melihat senjata Liza di sana, yang mana hal itu membuat Rex kebingungan karena senjata tadi telah ditendang oleh bola penusuk. Di sana juga tiba-tiba muncul sebuah kalung di tangan Rex, namun ternyata itu semua hanyalah halusinasi Rex saja. Di sana Rex berpikir apakah itu tadi adalah ingatannya. Setelah selesai mencuci, Rex kembali, di mana dia melihat kalau Mitty tengah menimpa Rico, di mana Rex mengira kalau Mitty akan memakan Rico. Namun Nanachi berkata kalau Mitty tidak menyerang manusia, di mana dia mungkin menyukai Rico. Sebelum seperti itu, Mitty juga merupakan seorang wanita. Berkat Mitty juga, racun itu bisa dikeluarkan, yang mana darah Mitty dapat menyembuhkan racun, yang mana Nanachi memakai darahnya untuk membuat obat. Lalu Nanachi juga berkata kepada Rex kalau bola penusuk tidak punya insting kuat, melainkan mereka bisa menebak masa depan, di mana Rex disuruh melawan bola penusuk, yang mana Nanachi ingin memberi pengalaman pada Rex. Lalu Nanachi memberi sebuah alat di mana Rex bisa mendengar suara Nanachi, begitu juga dengan Rex. Kemudian Rex turun ke cawan raksasa untuk melawan bola penusuk yang dipandu oleh Nanachi. Di sana juga Rex bertemu dengan seorang penjelajah, di mana dia tengah berhadapan dengan bola penusuk, di mana Nanachi menyuruh Rex untuk menyelamatkan penjelajah itu dengan perintah yang diberikan oleh Nanachi. Perintah pertama, Rex disuruh lihat ke atas, lalu loncat ke kanan, dan siapa sangka Rex memegang kepala dari bola penusuk, yang mana hal itu membuat bola penusuk kebingungan. Kemudian saat Rex tertusuk, dirinya mengikat bola penusuk sesuai perintah. Dengan begitu, masa depannya tertutup.
Karena emosi setelah apa yang dibuat bola penusuk pada Riko, dirinya menembakkan laser panasnya pada bola penusuk. Melihat itu, Nanachi pun terkejut. Namun siapa sangka bola penusuk dapat menghindar dengan melepaskan durinya lalu kabur. Setelahnya, Rex menghampiri si penjelajah, di mana Rex ingin dia menyampaikan pesan untuk Jiro yang berada di panti asuhan Balhero, yaitu dengan pesan, kami masih melanjutkan pertualangan. Lalu Rex kembali pada Nanachi, yang mana Rex kagum dengan strategi milik Nanachi. Di sana Nanachi juga meminta tolong pada Rex untuk membunuh Mitty dengan lasernya itu. Seketika Rex pun terdiam dan terkejut. Lalu di sana Rex pingsan karena lasernya tadi. Kemudian scene berpindah saat Nanachi masih menjadi manusia, di mana wilayah utara Bondred mengumpulkan bocah-bocah yang berani menelusuri Abyss. Yang mana Nanachi emang ingin pergi ke Abyss, dirinya pun ikut. Di mana di sana Nanachi tidak memiliki teman, yang mana anak-anak lain menjauhinya karena dirinya sangat kumuh dan bau. Lalu Bondred menyuruh mereka untuk masuk ke sebuah kontainer yang akan menurunkan mereka ke lapisan kelima, yaitu lautan mayat. Di dalam kontainer itulah Nanachi bertemu dengan Mitty, yang mana di sana mereka pun menjadi seorang sahabat. Singkatnya tibalah mereka di lapisan kelima, lalu mereka dihantar ke kamar mereka untuk istirahat. Di mana anak-anak di sana dipanggil satu persatu hingga tibalah Mitty yang dipanggil. Karena penasaran, Nanachi mengikutinya, di mana di sana Nanachi melihat Mitty di dalam sebuah tabung. Lalu Nanachi pun ketahuan Bondred, di mana Bondred menjelaskan kalau lift itu bisa langsung menuju ke lapisan ke-6, yang mana mereka akan dijadikan uji coba dan mereka dibiarkan terkena kutukan di lapisan ke-6, di mana tabung itu mampu memaksakan kutukan ke satu sisi dan memasangkan manusia dengan makhluk lain, yang kemudian mereka diturunkan dengan kecepatan yang tinggi. Sesampainya di sana mereka melihat makhluk yang merupakan anak-anak yang terkena kutukan di lapisan ke-6. Namun mereka gagal berubah, jadi begitulah bentuknya. Lalu mereka diangkat lagi, yang mana di perjalanan perlahan-lahan mereka berubah akibat kutukan Abyss. Dan terlihat kalau Nanachi berubah sempurna, namun tidak dengan Mitty, di mana Mitty berubah sama dengan makhluk yang mereka jumpai tadi, yang mana terlihat kalau Mitty sangat kesakitan di sana. Sesampainya mereka di permukaan, Bondred terkagum dengan perubahan Nanachi. Dan setelahnya di sana Nanachi menjadi seorang medis. Mitty yang berubah seperti itu tidak bisa mati walaupun badannya telah dihancurkan, yang mana setelah hancur tubuhnya akan pulih kembali. Karena itu Nanachi dan Mitty kabur dari sana, di mana Nanachi akan berusaha mengembalikan Mitty menjadi manusia lagi. Namun Nanachi tidak dapat mengubahnya kembali. Maka dari itu Nanachi mencari cara lain untuk membunuh Mitty agar Mitty terbebas dari penderitaannya itu. Namun setelah banyak cara untuk membunuhnya, hasilnya tetap saja gagal karena Mitty selalu memulihkan lagi tubuhnya. Namun setelah bertemu dengan Rex, dirinya menemukan sebuah harapan, di mana keesokan harinya persiapan untuk membunuh Mitty pun dilakukan. Saat Rex akan menembak, Nanachi pergi meminta maaf kepada Mitty dengan sedihnya. Kemudian Nanachi pun menyuruh Rex untuk menembaknya. Rex yang ingin melakukannya pun ikut bersedih dan menangis. Lalu Mitty pun lenyap tanpa sisa. Setelah melakukan itu, mereka berdua pun menangis. Keesokan harinya Riko terbangun, di mana mereka langsung membersihkan diri mereka. Setelah itu, Nanachi melepaskan jamur yang ada pada Riko, di mana di sana Riko sangat kesakitan karena jamur itu. Lalu saat selesai terlihat kalau tangan Riko telah sembuh namun masih belum bisa bergerak sepenuhnya. Yang kemudian mereka mengirimkan surat ke permukaan, di mana surat itu ditemukan oleh Maruruk. Lalu Maruruk membiarkan surat itu ke atas karena tadinya tersangkut. Sementara itu Riko mulai tahap pemulihan tangannya. Lalu mereka membuat ransel yang baru untuk melanjutkan perjalanan. Dan surat yang mereka kirimkan kini telah ditemukan oleh Nat dan Shigi yang sedang menjelajah. Di tempat lain, Rex, Nanachi dan Riko kini pergi melanjutkan perjalanan. Di sana Nanachi ikut mereka karena dia tidak memikirkan tentang Mitty lagi. Dan anime Made in Abyss tamat sampai di sini, di mana scene akhir diperlihatkan ke Bondred yang berkata, "Selamat Nanachi, akhirnya kamu berhasil melakukannya." Omedetou Nanachi. Tsuini nashitogetan desu ne. Oke teman-teman, untuk part terakhir dari anime Made in Abyss sampai di sini terlebih dahulu. Jika teman-teman tanya, "Bang, season 2-nya kapan? Season 2-nya mana?" Season 2-nya belum ada teman-teman. Oke, sekian dari saya Sotenichan, pamit undur diri and